Saat Ibu Toka cek berat badan, dia kaget banget karena BB-nya naik drastis. Yang membuat ayah dan Toka kaget, Ibu Toka memutuskan buat diet nih. Keesokan harinya Ibu Toka senam pagi, Toka dan ayahnya kaget karena suaranya kenceng banget. Lalu pas waktu makan semua menu diganti sayur aja guys. Yang membuat Toka masih lapar nih, lalu dia punya ide. Yaitu ayahnya mengatur alat timbangnya supaya jika Ibu Toka cek berat badan BB-nya jadi mengecil. Saat Ibu Toka datang lalu menimbang berat badannya, benar saja BB-nya turun 10 kilo. Ibu Toka senang banget. Beberapa hari kemudian ketika Ibu Toka ketemu temennya, dia dikatain masih gemuk guys. Alhasil Ibu Toka marah lalu pulang dan memarahi Toka dan ayahnya. Alat penimbang itu pun dirusak juga guys. Lalu Ibu Toka kabur. Saat ditemukan, Toka dan ayahnya mengatakan kalau mereka akan tetap menyayangi meskipun sang ibu gendut guys. Toka sebentar lagi punya adik nih guys, tapi sang ayah nggak peduli, pulangnya selalu larut malam lalu langsung tidur. Keesokan harinya Ibu Toka pengen banget ditemenin suaminya. Tapi sang suami lebih mementingkan kerjaannya. Saat Ibu Toka nelpon, dia dimaki-maki oleh ayah Toka. Ibu Toka kesel lalu dia mau ke atas, tapi tangganya tinggi banget. Ibu Toka naik perlahan-lahan. Tiba-tiba dia kepleset dan jatuh guys. Ibu Toka nelpon suaminya tapi diabaikan hingga beberapa jam kemudian Toka datang. Dia juga nelpon ayahnya tapi nggak diangkat. Sang ayah sibuk dengan temennya. Alhasil si ibu dibawa ke rumah sakit. Barulah ayahnya menyadari kalau Toka nelpon terus ngasih tahu kabar ibunya. Pas si ayah Toka nyampe, Toka marah banget. Lalu kata dokter, janin yang ada di kandungan ibunya keguguran guys. Saat Toka dan adiknya lagi bermain, si ibu dapat telepon kalau neneknya masuk rumah sakit. Toka dan adiknya ditinggal sendirian di rumah. Setelah 2 hari kemudian, rumah Toka sangat berantakan. Adik Toka kelaparan tapi di kulkas sudah tidak ada makanan. Dia membangunkan Toka yang lagi tidur, lalu si Toka mau masakin mie guys. Pas mereka udah masak, tiba-tiba ibunya ngasih kabar kalau mau pulang 20 menit lagi. Karena keenakan teleponan, Toka sampai lupa sama masakannya. Alhasil hampir saja semuanya terbakar guys. Untungnya si Toka segera memadamkan apinya dan mereka selamat lalu berhasil keluar. Pas sudah di luar, mereka ngelihat ibunya sudah datang guys. Si Elis lagi nggak punya uang buat beli jajan, lalu dia melihat ada loker menjaga wanita hamil. Elis langsung melamarnya dan diterima oleh 2 bumil itu. Ketika waktu makan tiba, si bumil seleranya berbeda. Si Toka suka makan es krim, sementara Sarah suka makan pedas. Saat mandi, Elis menyiapkan untuk keduanya. Si Toka suka mandi pakai air es. Sementara Sarah suka air hangat, bahkan sudah panas dia masih kurang. Alhasil sama Elis ditambahi lilin. Elis kewalahan guys mengasuh 2 bumil itu. Malam hari tiba, si Toka kepanasan. Meski AC-nya hidup, dia memarahi Elis karena kurang dingin. Alhasil AC-nya dihidupkan 0 derajat sampai saljunya keluar semua. Sementara Sarah, dia kedinginan meski sudah ada kayu bakar, dia tetap kedinginan. Alhasil sama Elis dikasih selimut yang banyak. 9 bulan telah tiba, mereka melahirkan bersama. Tapi si Elis merasa semakin kewalahan guys. Si Elis lagi nggak punya uang buat beli jajan, lalu dia melihat ada loker menjaga wanita hamil. Elis langsung melamarnya dan diterima oleh 2 bumil itu. Ketika waktu makan tiba, si bumil seleranya berbeda. Si Toka suka makan es krim, sementara Sarah suka makan pedas. Saat mandi, Elis menyiapkan untuk keduanya. Si Toka suka mandi pakai air es. Sementara Sarah suka air hangat, bahkan sudah panas dia masih kurang. Alhasil sama Elis ditambahi lilin. Elis kewalahan guys mengasuh 2 bumil itu. Malam hari tiba, si Toka kepanasan. Meski AC-nya hidup, dia memarahi Elis karena kurang dingin. Alhasil AC-nya dihidupkan 0 derajat sampai saljunya keluar semua. Sementara Sarah, dia kedinginan meski sudah ada kayu bakar, dia tetap kedinginan. Alhasil sama Elis dikasih selimut yang banyak. 9 bulan telah tiba, mereka melahirkan bersama. Tapi si Elis merasa semakin kewalahan guys. Toka bersama ibu dan adiknya pergi ke mall. Saat pertama kali masuk, Toka tergiur gaun flash sale ini guys. Waktunya tinggal 2 menit lagi. Pas Toka mau beli, ibunya manggil karena Emma tiba-tiba menghilang. Toka kesal lalu ikut mencarinya. Ternyata Emma keenakan makan gula kapas guys. Emma dimarahi lalu diajak masuk. Toka kecewa banget karena gaunnya udah habis. Dia kesal sama adiknya karena waktunya terbuang sia-sia. Alhasil Toka ngejahilin pakai lift ini. Berulang kali Emma nggak bisa masuk karena liftnya ditutup lagi oleh Toka. Setelah beberapa menit kemudian tombol liftnya mulai error. Si Emma ikut ibunya masuk lift lain dan ketika Toka menekan tombolnya, liftnya rusak guys hingga terbakar.
Untung saja petugasnya segera datang lalu menyemprot apinya. Toka dimarahi, dijewer lalu diajak pulang guys.